Welcome to Confess. Confess your story with Teduh. Halo teman Teduh, kita ada segmen baru nih untuk video kali ini. Mengingat bulan ini kita merayakan World Mental Health Day ya. Ya, itu. Jadi di situ kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Kita berusaha gimana sih supaya kesehatan mental tuh lebih diperhatikan. Ya memang jasmani penting, tapi kesehatan mental juga penting. Iya, sama pentingnya ya, Sar. Bulan ini Teduh itu membuat sebuah kegiatan di mana kita tuh menerima beberapa cerita secara anonim. Anonim, Oke. betul. Jadi teman Teduh boleh mengirimkan ceritanya secara anonim, tapi memang sekarang udah ditutup gitu ya. Udah ya agak banyak gitu kali ya. Dan sesuai janji kita akan membacakan, kemudian kita akan ngerespon atau memberikan tanggapan untuk beberapa cerita yang dipilih. Iya, gitu. Oke, kalau gitu aku baca nih Kak. Langsung? Oke. Untuk cerita yang pertama. Jadi begini, saya dianggap bosi oleh teman sekelas saya. Ketika menjadi penanggung jawab mata kuliah, sikap saya seringkali dicap bosi dan egois. Padahal saya bersikap tegas untuk tugas sesuai dengan kebijakan dari dosen. Malah teman-teman non-PJ ini ngatur untuk diminta keringanan waktu maupun jumlah tugas. Oke. Sebagai PJ, saya hanya bisa menyampaikan keputusan akhir yang disampaikan oleh dosen. Namun teman-teman banyak yang menganggap saya tidak bisa mengikuti keinginan mereka. Sebenarnya saya tidak terlalu keberatan sih kalau teman-teman menganggap saya bosi atau egois, karena saya hanya menjalankan kewajiban sebagai PJ dan teman sebaya. Ketika tegas malah dicap bosi, sungguh memuakkan mengikuti arus kelas yang keluar dari jalur. Kira-kira gimana nih Kak Riza? Jadi inget masa kuliah lagi ya. Betul, benar-benar banget. Memang kalau dulu aku kuliah sih memang untuk jadi PJ kelas itu kayaknya jadi posisi yang dihindari ya. Betul. Karena ya memang dilematis seperti ini, mungkin tidak separah teman Teduh yang dialami ini ya, tapi paham banget ketika memang kita mau nggak mau harus menagih tugas-tugas ya, karena memang kita pun juga ditagih oleh dosen kita. Gimana nih kelas kalian, udah kumpulin atau belum? Jadi memang kita berada di tengah-tengah antara dosen dan juga teman-teman kita yang lain, dan mungkin bisa aja dua-duanya itu saling punya kepentingan yang beda juga. Nah, kalau aku tanggapin ya, kalau menurutku pribadi sih sebenarnya tidak salah untuk kamu, teman Teduh, yang ingin bersikap tegas ketika berada di situasi tersebut. Karena memang di situ kamu sudah mengemban sebuah tanggung jawab tertentu, dan juga kamu punya kewajiban untuk melaporkan situasinya ke dosen kamu juga. Jadi nggak salah kok kalau misalnya memang bagi kamu untuk bisa menjalankan tugasmu dengan benar dan dengan tepat ini adalah hal yang penting, jalani aja. Karena pada dasarnya kan pasti adalah pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kita, keinginannya, tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Jadi pasti akan ada selalu orang yang bicara mungkin kurang menyenangkan terkait apa yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya ini terjadi di kelas kamu, berarti mungkin saat ini orang-orang di kelas kamu belum ada yang bisa menjadi dukungan buat kamu, dan itu nggak apa-apa. Tapi aku yakin dari sekian banyak yang memberikan komentar negatif, pasti ada kok teman-teman kamu yang sebenarnya dalam hati atau mungkin pernah ngomong ke kamu juga bahwa mereka setuju dengan apa yang kamu lakukan. Karena dalam hidup itu memang tentu akan ada orang yang selalu kontra dengan kita, mau apapun yang kita lakukan, tapi pasti akan ada orang-orang lain juga yang akan mendukung kita atau istilahnya pro lah, setuju dengan apa yang kita lakukan. Dalam situasi seperti ini sih menurutku yang penting juga adalah selain tetap menjadi diri kita sendiri, tetap menjalankan apa yang menurut kita benar, tapi juga mungkin ini jadi momen yang tepat juga untuk ngecek nih, kira-kira ketika kita menyampaikan deadline-nya, menyampaikan pesan dari dosennya, sudah dengan cara yang cukup asertif atau cukup efektif belum ketika berbicara dengan teman-teman kelas kita. Misalnya bisa cek lagi apakah gaya atau nada bicara kita memang sudah dengan nada yang bisa diterima baik-baik oleh orang lain. Apakah pemilihan kata kita, cara kita kalau ngechat itu nulisnya atau merangkai katanya itu sudah asertif atau mungkin cukup agresif atau cukup pasif. Kita bisa analisis lagi supaya gaya komunikasi kita pun juga jadi lebih baik. Sehingga mau
nantinya kita tetap dinilai kurang baik mungkin atau nggak sesuai dengan keinginan mereka, seenggaknya kita tahu kita sudah berusaha sebaik kita untuk menjadi diri sendiri, tapi tetap juga sopan dan tetap juga menjaga gaya komunikasi yang baik ke setiap orangnya. Kalau dari aku sih gitu, Sar. Menurutmu? Kalau menurut aku sendiri, setuju yang dibilang sama Kak Riza. Mungkin nambahin sedikit. Ya. Memang situasi untuk jadi PJ kelas itu, kalau misalnya jadi mahasiswa baru itu kayak dikejar-kejar ya Kak ya. Tapi lama-kelamaan udah semester 2-3 kayak, udah tahu nih pengalamannya nggak enak gitu. Banyak yang jadi kapok. Nah, tapi mungkin dilihat ke depannya aja, itu adalah bagian dari latihan. Jadi ketika kamu nanti masuk ke dunia kerja, kamu tuh tahu gimana sih caranya menyampaikan pendapat. Atau besok-besok mungkin kamu yang menjadi yang di PJ-in, jadi kamu kan mengikuti arahan orang lain. Ternyata nggak enak kan kalau misalnya kita mengkritik, padahal tahu udah memberikan effort yang lebih. Jadi kalau besok-besok kita ngelihat ada teman PJ kita yang kesulitan, kita bisa menjadi orang yang membantu mereka, yang kasih semangat. Aku tahu nih teman-teman yang lain kayaknya agak kurang enak ya cara penyampaiannya, tapi aku dukung kamu kok. Jadi pasti ada selalu hal positif yang bisa kita pelajari dari hal yang tidak mengenakan sekalipun. Tapi percaya deh, pasti itu berguna banget ketika kamu kerja nanti. Mungkin itu aja sih yang aku tambahin, Kak Riza. Oke deh, mungkin sekian untuk respon dari cerita yang pertama. Teman teduh, jangan bosan-bosan ya, jangan lelah untuk berproses. Tapi kamu perlu ingat kalau misalnya kamu butuh teman cerita nih, Teduh selalu ada untuk kamu.